Kita mulai yuk. Yo, balik lagi di kulik kasus. kita lagi di kulik kasus. Jadi untuk dari kita bertiga ini personal kita salah satu ada yang ini ke apa? Sedang turun ke lapangan, Sedang ikut lapangan. demo. Ikut apa bu ya? Liputan demo. Liputan demo. Ya, panjang umur perjuangan lah pokoknya. Kita mau bahas apa nih buat episode kali ini? Oke, jadi aduh, Kita ngebahas kan belum lama ini gubernur kita kan kesini kan kemarin tuh belum Ya, lama. Kang Deddy Mulyadi. Ya, Atau banyak yang diperhatiin jadi attention dari gubernur. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Gubernur ke Depok. Sekalian ke Depok tuh bukan cuma main doang kan? Iyalah. Dia langsung belusukan lah. ya turun ke lapangan. Ke lapangan, ke wilayah, dan ternyata di Depok ini masih banyak PR, ya kan? Khususnya di titik-titik kumuh dan banyak sampah ya yang Iya. masih berserakan gitu. Jadi dalam beberapa hari yang lalu itu Pak Kang Deddy Mulyadi ini menyoroti sejumlah titik yang masih banyak ditemukan sampah lah. Ada sampah, ada soal reklame yang udah bertahun-tahun, spanduk juga. Jadi kayak untuk hal itu tuh menjadi perhatian khususnya itu untuk camat dan lurah. Yang punya wilayah ya. Dan Jadi sebetulnya perhatian mereka. instruksi ini juga bukan semata-mata ya kayak soal hanya cuman kerja bakti ataupun bebersih. Karena kan fungsi camat dan lurah ini kan di level yang paling tinggi seharusnya ya kayak kepemimpinannya. Terus yang lebih mahamin sama wilayahnya mereka masing-masing justru ya di titik-titik apalagi turun ke masyarakatnya gitu. Kalau Kang Deddy sih bilang kalau buat urusan kewilayahan ya di Iya. lingkungan itu sebenarnya nggak perlu lah wali kota terus Yang turun menerus tangan. Iya. yang turun Iya. tangan. Akhirnya kemarin tuh camat dan lurah ya inilah buat dapat instruksi baru, pekerjaan baru. Bukan pekerjaan baru sih, pekerjaan yang memang sudah seharusnya Iya. buat penataan wilayah sih, lingkungan kayak sampah dan lain-lainnya. Ya pas kemarin Kang Deddy kesini tuh memang kebetulan kan di wilayah Sukmajaya ya. Kemarin dia ke Juanda ya sih ya, Juanda. Iya daerah Juanda, ya ujung Juanda deh itu. Makanya kemarin Camat Sukmajaya Bu Christine sama Lurah Cisalak dan Bakti Jaya. Lurahnya pada dipanggil emang karena wilayahnya kan perbatasan Cipayung kok Cipayung sih jadi Sukmajaya. Iya. Dipanggil disuruh beresin kaki lima juga ya. Iya. Kaki Bangunan lima, liar. bangunan Bangunan liar. Dan kenapa langsung diinstruksiin di hari itu juga? Karena kan bukan mungkin sih, itu udah pasti camat dan lurah ini karena kepanjangan mata dan telinganya Pak Wali ya kan, Ya. yang harus yang lebih tahu ngebenahin wilayah dah itu yang benar. perlu jadi diberesin pekerjaan rumah tersebut ya Bang ya kayak. Terus dari beberapa titik juga masih banyak lah kalau sampah-sampah berserakan gitu, dan tentunya kan itu juga harus diperhatikan juga kayak dari titik sampahnya tersebut maupun warganya sampai aparatur ya ujung-ujungnya kan yang harus berupaya langsung gitu aparatur kelurahannya. Iya makanya kan Ya. ada peraturan baru ya, bukan peraturan ya, dia apa? Setelah BIMTEK kemarin ya. Instruksi. Jadi kayak beberapa hari sebelum BIMTEK ini Iya. kan jadi lurah sama camat sekota Depok ini akhirnya dipanggil kan. Akhirnya dipanggil buat menghadiri bimbingan teknis lah. Di Sentul ya selama Di 3 Sentul, hari selama Rabu. 3 hari. Jadi setelah instruksi dari KDM itu Pak Gubernur Pak Wali buat biar lurahnya aja gitu kan, lurah dan camat yang turun. Nah akhirnya diatur strategi lah ya kan. Dari BIMTEK hari Rabu ya, itu instruksi dari Pak Wali begitu, dan instruksinya itu jelas secara tegas, juga bilang kalau apabila memang ditemukan wilayah yang ternyata masih kumuh, masih nggak layak lah, nah itu dapat sanksinya juga ada berupa tunjangannya juga dipotong gitu kan. Tunjangan juga nih beberapa udah gue catat sih. Jadi instruksi itu dari tunjangan satu, terus lagi itu setiap hari Jumat kan biasanya kan WFH ya, Iya. Iya. work from home. Nah,
staff-staff yang work from home ini dipanggil lagi tuh buat bebenah di wilayah gitulah. Nah setelah itu barulah setelah itu bebas kan. Oh berarti paginya kerja bakti dulu ya? Ya kerja bakti dulu. Iya. Tadi juga kayak ada kegiatan Jumat bersih-bersih ya. Iya kan Pak Opsi Wali ya. juga mencontohkan berarti kan udah langsung operasi turun. bersih. Iya. Tadi tuh hari ini Jumat ya, Pak Wali langsung turun Iya. membersihkan kali cabang tengah ya tadi tuh. Langsung dibersihkan sampah-sampah yang berserakan, sampah-sampah yang memenuhi kali itu dibersihkan sama Pak Wali. Jadi ya Wali aja membersihkan gitu. Jadi ke bawah-bawahnya harusnya ngikut. Tapi memang tadi juga ke camat dan lurah semuanya ya pada bersih-bersih juga, bersih-bersih wilayah kali semuanya. Jadi ya jangan hanya jangan hanya awalnya awal doang. aja sih gitu Jadi kan. rutinan dan continue ya. Ya. Dan tentunya kan di beberapa wilayah kayak ya event itu Sukmajaya maupun wilayah liputan kayak Sawangan Bojong Sari itu kan memiliki titik-titik permasalahan yang berbeda ya kan. Ya. Kalau Sukmajaya itu kayak perkotaan dan karakteristik masyarakatnya juga beda dan ya titik-titik kayak membuang sampah yang sembarangannya gitu dijadiin kayak dipersalahgunakannya tuh juga ya beda-beda. Jadi kayak tempat pembuangan sampah liar gitu Iya. kan. Banyak. Itu juga banyak masih- tuh. masih banyak. Kemarin kan juga jadi konsennya Pemkot juga tuh. Iya. Iya. Soal tempat sampah liar. Ada yang di Meruyung kita nemuin beberapa waktu lalu, Meruyung juga, terus di berbagai wilayah lain. Nah, gue juga dulu sempat tuh pas liputan di wilayah di daerah ini Jalan Kasibalasiba. Itu daerah mana tuh ya? Oh, itu yang mau ke Duser ya? Duren Seribu. Duren Arah Seribu. itu dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu lah. Itu banyak tuh titik-titik. Jadi kan emang lokasinya itu kan kayak apa ya, kiri kanannya kan banyak kayak Kayak kebun-kebun. banyak kebun gitu kan. Udah gitu perbatasan ya sama pengasinan. Jadi banyak lah yang oknum-oknum yang memanfaatkan itu tuh buang sampah. Cuman sekarang udah bersih sih. Pas gue Dan lewat sana udah karena beres juga sama Pak Lurah. sekarang PJU-nya udah nyala ya. Ya, penerangan. Alhamdulillahnya. Nah mungkin juga tuh bisa jadi PR bukan bisa jadi masukan juga tuh kayak penerangan ya. Penerangan Iya. jalan itu juga bisa jadi Karena jadi dijadiin aji mumpung gitu kalau malam sama warga Ya. buat Karena gelap. Buang soalnya sampah. potensinya benar. sampah Iya. dan kalau penerangannya minim juga jadi kesempatan orang buat buang sampah gitu kan. PJU juga tuh mungkin jadi PR juga ya. Kita sih kalau sebagai media ya sebagai kontrol sosial lah. Nah, kita bakal mengawasi hal itu juga di wilayah-wilayah juga dan ntar juga kita lapor juga ke Pak Lurah kali ya. Iya. langsung dah. Banyak karena memang banyak. Jadi ya kesadaran masyarakatnya masih minim. Iya. Ya. Tapi nggak bisa tapi ini juga ya, maksudnya kontrol dari wilayah juga tuh harus ya benar-benar ya jangan cuman dari omongan juga doang gitu kan. Makanya kan Pak Wali bilang bisa koordinasi juga lah sama Linmas juga. Kan sama PP di wilayah juga ada kan, ketika kecamatan juga ada. Ya, kayak di salah satu kelurahan di Cimpaon, dia ada nih timnya. Jadi hampir setiap malam memang dia berjaga. Kayak patroli gitu Iya, atau gimana patroli tuh? kalau ada yang buang sampah sembarangan di pinggir. Apalagi kan di sana ya Tapos ya, Jalan Raya Tapos tuh kan sepanjang Jalan Raya Tapos CGS itu banyak banget sampahnya tuh. Kalau malam juga enggak? Ih, malam. Justru malam sih. Malah justru malam. Jadi dia setiap malam dia patroli gitu kan. Emang tempat-tempat yang memang titik-titiknya mereka tahu lah gitu kan ya, memang warga biasa suka buang-buang sampah. Tapi ditemukan kebanyakan bukan warga Depok malah, Iya, bukan warga wilayah situ. Jadi mungkin orang-orang jauh sengaja bawa sampah lewat dibuang sembarangan katanya Sekalian gitu. buang nggak ada yang Iya. lihat ini mungkin kalau malam. Nah itu juga nemu tuh kasusnya di Jalan Abdul Wahab, dia kan perbatasan Nah itu tuh sama Pamulang ya. Jalan kalau Raya Abdul Wahab kan perbatasan sama Cinangka juga tuh ya. penerangan juga permasalahannya Iya. tuh, penerangan nggak ada Sampai pos, sekarang- nggak ada pos jaga juga ya Sampai kan. sekarang juga masih mati sih. Hmm. Udah di follow up sama lurahnya, cuman emang belum ada penanganan gitu. Dan fun fact-nya sampahnya makin jadi gitu. Bener-bener. Di lurusan itu ya, Jalan Abdul Wahab itu. sebelah kiri. Sebelah Kalau kiri. dari arah kita nih, Iya. ada Kelurahan Sawangan Lama. Terus akhirnya upaya ini jadi
kemarin kan seminggu yang lalu gue ke kelurahan, terus gue bilang, Pak Lurah, ini sampai banyak banget Pak gitu, emang gak gimana-gimana nantinya. Terus emang belum ada tindakan gak sih dari kelurahan? Terus kata dia, oh saya udah kerja bakti Mbak, jadinya kalau setiap Jumat tuh koordinasi sama Korcam DLHK dari Kecamatan Sawangan. Cuman setelah itu ada lagi. Terus pas saya tanya sama warga-warga yang masuk lingkup RW itu RW 8 itu mereka soundingnya sama saya karena di situ mayoritas nggak buang ke situ karena mereka udah ada iuran sampah gitu, ada yang ke swasta, ada yang ke punya pembuangan sendiri dah gitu. Terus ya emang di situ banyaknya yang ngebuang tuh warga itu Bang, yang mau yang lewat ya. Warga lewat karena kan ada yang Tangsel lewat juga sekali tuh. kerja kan, sekali Iya, kerja. terus malam-malam Subuh-subuh. pernah satu momen juga salah satu stafnya nemuin sama Linmas, akhirnya dikasih KTP-nya diambil nih yang buang sampah gitu. Tapi pas dibalikin, besokannya dibalikin tapi dikasih sanksi jangan buang lagi gitu. Ya ada juga tuh gue KTP-nya yang kayak gitu Lurah Pasir Gunung Selatan. Iya. Kayak gitu juga tuh dia punya nggak punya sih, cuman memang linmasnya rajin ya kan. Pada malam pada patroli, pas banget mereka patroli, ada yang buang sampah sembarangan kayak gitu tuh, langsung ditangkap dibawa ke kelurahan, dipanggil lah. Terus lurah datang malam-malam tuh memang. Iya. Lurah datang, sanksinya apa tau nggak? Sanksinya ya memang ada tertulis nih gitu, sama diviralin. Itu sangat Dipoto. ini banget loh. Iya. Viralin itu tuh Bentuk bener-bener sanksi loh. lah. Iya, sanksinya lah ya lumayan. Ya Sebetulnya yang Orang susah gampang tuh gitu buat- bukan warga asli situ gitu, Iya, bener. warga lain. Bukan warga Depok, Bah. Tapi kadang tuh walaupun udah dikasih sanksi kayaknya nggak ada kapok-kapoknya ya. Ya lebih Ngebatu lagi. kalau menurut gue sih lebih kayak ke penjagaan sih, mungkin kayak di berbagai titik misal kayak gelap gitu ada mungkin ada pos jaga kali ya. Pos jaga terus lagi sama patroli mal dini hari sih kayaknya tuh. Iya, buang sampah, Razia-razia buang soalnya sampah kan gitu. biasanya dari beberapa kasus yang gua temuin ini kan pelaku-pelaku kan biasanya kan buang sampah tuh tengah malam. Iya jam 1, jam Subuh-subuh. 2, iya Kadang- subuh Tapi bener. ya, Malam-malam sih. banyaknya itu sih pas pagi-pagi, bukan pagi-pagi banget sih, kayak jam 4, jam, Jam 5. 4 ya, mau subuh. Pagi-pagi mau subuh. buta ya. Ya, pagi-pagi jadi kayak Pagi-pagi dia mungkin buta. sekalian kerja gitu, buang-buang sampah sekalian. Ya tentu masyarakat kan nggak berharap ya lurah ini tuh gimana langsung turun gitu. Cuman pasti mereka tuh pengennya peka lah aparatur kelurahan, langsung ngebenahin juga. Ya mungkin bisa ya itu salah satunya bikin tim patroli Satgas malam ya. buat satgas Iya, buat iya. sampah malam-malam itu sampah. mungkin ya Iya. salah satunya bisa kayak gitu, atau mungkin mereka punya cara-cara lain. Ada juga ya walaupun dipasang CCTV tapi nggak ngaruh Tapi juga, orang-orang juga tetap bandel lah. opsi La- lainnya lampu sih menurut opsi gua mah. lainnya mungkin tiap hari aja, tapi ada jadwalnya, misalnya Linmas hari ini berapa orang gitu-gitu yang patroli. Ganti-gantian gitu ya. Iya sih lebih optimal sih kayaknya sih. Kalau gue sih lampu sih kayaknya. PJU ya. Kalau terang sih kayak malas deh orang buang sampah. Soalnya di Durian 1000 tuh awal gue liputan tuh banyak sampah gitu kan waktu itu di Jalan Kasih-Balasiba itu. Nah, sekarang ini udah beres kayaknya, udah di faktornya lebih ke lampu sih kayaknya. PJU ya. Penerangan jalannya ya. Ya mungkin kurang juga ya, apalagi di Sukmajaya tuh di depan Pasar Agung sepanjang Jalan Proklamasi. Itu udah berapa kali dibersihin, sampai Pak Wali juga berapa kali juga ke sana. Balik lagi sampahnya tuh parah. Ya, berarti sekarang jadi PR Pak Lurah nih. Iya. Pak Lurah Pak Camat buat apa Pasar Agung juga ya. Ya, Terus selain sampah juga yang jadi sorotan penting biar nggak terkesan jorok tuh kayak ada spanduk yang bekas pemilu udah lama tuh. Nah, ya kan? iya itu juga kan Terus konsennya juga kemarin. banner-banner baliho dah tuh yang kayak ya udah usang dah, udah jelek gitu. Ya udah lama, terus juga kan turun-turunin. kadang kan itu harus pakai izin ya, yang berizin yang mana, yang enggak yang mana kan Iya. juga perlu di. Terus kemarin Iya, juga kalau dari wilayah liputan gua ngobrol sama salah satu lurah. Terus dia ngomong gini, kenapa ada salah satu hal yang dia nggak pengen kayak nyuruh Satpol PP gitu atau DLHK atau apapun itu, ya mereka tuh ngeri kalau
minta tolong Satpol PP atau DLHK, mereka harus ngongkosin lagi gitu. Kayak ngongkosin si Satpol PP atau DLHK-nya itu kan kayak iya kalau kopi-kopi atau Nasi goreng-goreng Padang, kan nasi minimal Padang kan lah ya. keluar kan dari kantong lurah ya. Ada. Iya. Nasi Padang rokok mah rame-rame aja lah. Nah makanya mereka mungkin kedepannya bakal dia nyampeinnya ke Kiki itu sih bakal Linmas sih yang lebih dikoordinasiin sama aparatur-aparatur. Kan sekarang kan arahannya dari Pak Wali, dari gubernur terus Pak Wali. ke Pak Wali. Nah sekarang Linmas sama Pak Wali bisa ngelak tuh sentil Pak Wali tuh Iya. kan. Nggak ada kerjasamanya kok kayak Iya, gitu ada caranya. kerjasama dong ya kan. Kalau serba minta ongkos mah, gue juga mau. Iya lah. Terus juga kemarin Satpol PP ya sama ngeberesin baliho ya. Ya, di GDC ya. Belum ada izinnya ternyata itu. Katanya. Kata Iya, Pak- justru kata- terus bagus sih kalau lurah yang beberapa mikir ini nggak enak nih ntar tiba-tiba Pak Wali kesini terus kayak KDM kan secara tiba-tiba aja Iya, tuh ya benar. sama Mendadak. gubernur yang sekarang. sidak-sidak. Jadi ada kemarin yang udah nurun-nurunin sih sementara ini baru kelurahan Pondok Petir tuh. Ya karena mungkin lurahnya kesayangan Pak Wali sih. Ya bisa kali Pak Lurah. Udah mulai bergerak juga sebenarnya di wilayah ya. Iya, Di wilayah semua juga wilayah udah ada juga bergerak juga. Banyak udah pada jalan, udah pada ngebersihin baliho kayak gitu-gitu ya, bener-bener. Banyak di tiang listrik tuh biasanya Iya. kalau kayak gitu-gitu. Di pohon-pohon juga kan kadang suka ada tuh, padahal kan udah nggak dibolehin ya sekarang. Iya. Saya bagus-bagusin Pak Lurah ntar iklan ya di radar. Gitu. Sebenarnya sampah sih kalau baliho mungkin bisa kan misalnya kalau di satu titik baliho bisa udah misalnya udah dicopot Ya udah. gitu kan Iya. sekali tindakan aja. Kalau sampah Sampah nih sih. setiap hari Orang-orangnya sih ya kan, Iya, masyarakatnya ini harus sadar dulu gitu kan. Terus sampah. masih di wilayah Kiki nih di Pasir Putih di RW 4. Jadi di RW 1 nih si warganya malah diikutin sampai rumah. Gimana kronologi gimana? Jadi warga ketahuan buang sampah. Jadi ada salah satu RW namanya Hambali ya. Pasti Oh, kenal RW juga. 4 ya? RW Baban nih. Jadi kemarin ngelaporin Hambali. gitu ke Kiki. Dia bilang di RW 1 saya lagi kerja bakti, nggak lama selesai kerja bakti malah ada yang warga buang. Ya Nah, di situ nggak tahu dia kalau Itu habis namanya kerja ngeledek bakti gitu. mungkin udah bersih lagi. Nah, belum lama, kayaknya baru 200 meter deh si pelakunya buang gitu, muter balik diikuti sama Pak RT-nya. Ternyata ya baru sampai sana kelihatan gitu kan. Ya nggak tahu ya gimana, tapi bener dia yang buang sampah terus dia ngaku di situ udah buang 2 kali sampai 3 kali. Lalu 2 kali 3 kali. Sanksinya Sanksinya dia di foto sama di videoin sih kemarin dibikin SW gitu status WhatsApp. Terus suruh bikin surat pernyataan dan untuk lain kali dia dibilang juga jangan kayak gini lagi, ini udah saya laporin ke Radar Depok gitu. Makasih Pak RW infonya. kayak sanksi juga boleh lah. Jadi nggak cuman lampu aja yang di ini, tapi sanksi juga kayak dipertegas juga boleh ya. Iya, Maksudnya dari sanksinya Pak itu. Wali aja sudah tegas loh untuk ke kelurahan. Nah, maksudnya dari lurah ini buat ke si pelaku mungkin bisa lebih tegas lagi, entah apa gitu kan. Ya, itu biar Pak Lurah aja yang mikir lah. Ya pikirin sendiri deh. atur sebaiknya lah. Iya, aku punya masing-masing. Kalian kelurahan ini punya inovasi apa? Kan setahu gue ada penilaiannya juga tahu kan? Iya. Penilaiannya jadi kelurahan terburuk, bukan terburuk, terkumuh. Nah, Terkumuh tuh Iya, siapa? di wilayah Terus gue. kelurahan Ada. terbersih gitu kan. Nanti bakal diumumin ke publik gitu. Ada iya, hadiahnya juga ada. katanya. Ada kemarin kan udah diumumin tuh. Ah. Ya kan yang terbersih di mana? Duren Seribu. Ya kan. Duren Seribu terbersih. Yang Itu udah 1000. kotor di daerah Tapos pokoknya situ kan. Iya. Cuman ya kalau Tapos ya dibilang karena perbatasan banget ya dia, perbatasan sama Cibinong juga, sama apa Jakarta juga ya kan, kesananya Ya. Cibubur kan, gitu sih. Jadi kemarin juga Lurah Tapos nih belum lama dia nemuin mobil bak gitu. Dia buang sampah tuh di Jalan Raya Tapos itu yang CGE. Mobil baknya mau sampah. Iya enggak, tapi enggak semobil bak banget isinya Kirain. sampah, enggak. Cuman dia ngebuang beberapa plastik sampah. Oke, dari mobil itu. Dia dari mobil itu. Akhirnya gimana tuh? Diikutin dulu atau? Langsung disekat sama si lurahnya. Mm-mm. Disekat, ditanya-tanya, difoto sama lurahnya, ternyata
bukan orang situ memang. Lagi lewat doang ya berarti ya. Iya, Di orang kebanyakan Jakarta Selatan malah lewat titik situ. pembuangan juga kayak bukan gitu. warga sih. Dia lagi Sebetulnya. nyicil sampahnya berarti tuh. Kan sampahnya kan Gimana ada di mobil gimana? baknya Iya kan. kali ya. Jadi jalan dikit terbuat, Terbuang. cicil, jalan Beda dikit ke titik tercicil lain buang. ya. Beda Makanya. titik. Kayak buang barang Seenaknya bukti gitu ya. Iya padahal ya lurahnya hampir pokoknya setiap minggu lah dia. Seminggu. Setiap minggu dia Ada setiap aja hari tuh temuan Jumat tuh. dia setiap hari Jumat itu bersih-bersih jalanan situ karena memang selalu di titik-titik itu yang buang sampah sembarangan gitu. Ya, kita sih Balik lagi ke mantau kesadaran. lagi aja ya. Kesadaran juga ya sebenarnya ya. Mm. Kayak gini-gini tuh. Jangan sampai kena teguran dulu dah pokoknya ya. Ya, kita akan pantau titik-titik mana aja yang memang Nah, kita bantu pantau belum- juga lah ya. Iya, belum Kalau disentuh atau ya lurah-lurah dan camat harus kerja keras lagi di wilayahnya untuk membersihkan, untuk merapihkan, apalagi ya ngasih arahan lah ke warga gitu kan, kayak gimana? Gimana Aldi? Kiki? Oke, kita tunggu aja lah gimana implementasinya nanti Tindak gimana, lanjutnya tindak juga. lanjutnya, kesadaran masyarakatnya juga. Sama program-program sampahnya tuh kan kalau nggak salah mau buat sulap sampah jadi listrik kan. Ya. Nah, di TPA Cipayung itu juga ditunggu juga ya, soal sampah juga masih masalah, masih jadi PR Semuanya, juga iya. di semua wilayah Semua kayaknya hampir deh. wilayah. Jadi ya semoga aja lah. Oke, kalau gitu sampai di sini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. 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 Bye.